Shalom, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi. Hari ini Rabu tanggal 13 Oktober 2021, kita bersama-sama akan mengawali seluruh aktivitas hari ini dengan bersaat teduh. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang hari ini. Kami akan bersaat teduh membaca firman-Mu dan merenungkan dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang kami sampaikan seturut kehendak-Mu. Amin. Firman kita hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 29 sampai 31, yang demikian firman-Nya. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, kepada mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari Lukas 16 ayat 29 sampai 31, apa sebenarnya pesan dari Yesus yang ingin ditekankan Yesus kepada murid-muridnya? Pada ayat 29, perumpamaan ini bertutur tentang pandangan Bapak Abraham bahwa di dalam kehidupan kita sejatinya sudah ada kesaksian Musa dan para nabi untuk dibaca, dipelajari, dan ditaati. Kesaksian tersebut sudah dicatat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jika kita punya kesediaan dan kerelaan hati untuk membaca, menggali isi Alkitab, dan menaatinya, itu jauh lebih penting daripada kita selalu berharap akan hadirnya mujizat-mujizat dan penglihatan-penglihatan dalam hidup kita. Lalu apa sebenarnya isi dari Alkitab, sehingga kita perlu membaca dan mentaatinya sebagai pedoman hidup? Secara sederhana, kita perlu membaca dan mempelajari Alkitab, karena Alkitab itu kata-kata Allah yang ditujukan kepada kita, atau bisa disebut juga firman Tuhan untuk kita. Banyak dari kita terlahir ke dunia ini menjadi bayi, lalu tumbuh berkembang dengan tidak tahu apa-apa. Supaya kita selamat melewati fase demi fase hidup, itulah kita membutuhkan pedoman agar tidak kehilangan arah. Selain itu, apa yang kita dapat dari mempelajari Alkitab? Yang pertama, terdapat ribuan nasihat praktis. Contohnya, bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana saya harus hidup supaya nanti tidak menyesal, dan sebagainya. Karena Allah tidak berubah sehingga selalu relevan bagi kita di masa kini. Karena Alkitab memberi kita pedoman yang dapat dipakai untuk membedakan yang benar dari yang salah. Firman Tuhan akan menolong kita untuk melihat dosa dalam diri kita dan menolong kita untuk menyingkirkannya. Alkitab menolong kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu hidup yang diberikan Tuhan. Karena segala sesuatu ada waktunya. Alkitab membantu kita untuk belajar dari kesalahan orang lain, sehingga kita tidak perlu
melakukan kesalahan yang sama. Alkitab memberi kita pengharapan dan rasa damai dari segala sesuatu yang hancur berantakan di sekeliling kita. Secara ringkas gambaran, perlunya kita mempelajari Alkitab diilustrasikan dengan menambang emas sebagai berikut. Jika kita tidak bekerja keras dan hanya mengayak kerikil di aliran sungai, maka kita hanya mendapat sedikit debu emas. Tetapi jika kita berusaha menggali, maka kita akan mendapat upah yang lebih besar. Sekarang kita perhatikan ayat 30 dan 31. Ini menunjukkan karakter orang kaya yang sombong. Sebenarnya Yesus tidak mengatakan bahwa semua orang kaya itu pasti sombong. Tetapi ini menyentil karakter manusia secara umum yang enggan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain yang dipandang derajatnya lebih rendah. Orang kaya di sini terlihat sedang mengandalkan kekayaannya hingga masuk dalam penderitaan yang tidak berkesudahan. Semasa hidup, waktunya banyak dihabiskan untuk mengumbar kesombongannya tersebut. Dia lupa atau pura-pura lupa bahwa yang namanya umur pasti akan ada batas akhirnya. Dan semasa hidupnya itu tidak diisi dengan ketaatan pada firman Tuhan dan perlakuan yang baik kepada sesama manusia, bukan cuma sesama koleganya sendiri. Bagaimana dia bisa taat kepada firman Tuhan kalau untuk membaca, merenungkannya saja dia tidak tertarik, apalagi percaya. Bahkan sampai mati pun dia masih meminta kepada Abraham untuk mengutus Lazarus yang sudah pernah mati untuk datang kepada keluarga si kaya ini agar mereka bertobat dan tidak bernasib sama dengannya. Tetapi permohonan itu ditolak oleh Abraham karena sejatinya kesaksian Musa dan para nabi yang tertulis dalam kitab suci berperan sangat penting dan sentral untuk menuntun maksud dan kehendak Allah bagi kehidupan kita. Percuma saja mengutus orang yang pernah mengalami kematian agar menceritakan tentang kehidupan sesudah kematian karena tetap tidak akan dipercaya. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada baiknya setiap hari kita membiasakan untuk membaca Alkitab. Jika belum mampu untuk merenungkannya, maknanya kita bisa mulai dari sekedar membaca saja terlebih dulu. Makin sering kita membaca, makin kita mengenal siapa Tuhan itu melalui kesaksian hidup dari orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mewartakan kabar baik ini. Seperti ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya, mari sama-sama kita belajar mengenal dan mengasihi Tuhan serta sesama kita agar hidup ini tidak berlalu sia-sia. Amin. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi hari ini menghampiri tahta-Mu, menaikkan syukur dan pujian kami kepadamu, karena kami boleh Tuhan izinkan masuk di hari yang baru dalam pekan ini. Firman Tuhan menjadi kekuatan yang mengajarkan kami
untuk terus tekun dan kuat di dalam kehidupan kami, supaya setiap kami bisa selamat sampai tujuan akhir hidup kami yang sesungguhnya. Bapa, kami ingin meletakkan semua pekerjaan kami dalam tangan kasih Tuhan, supaya kami tetap sehat dan kuat dan dapat bekerja dengan baik, menghasilkan rezeki yang cukup untuk diri kami dan dapat berbagi untuk orang-orang di sekitar kami. Kuduskanlah dan layakkanlah apa yang kami lakukan hari ini. Mohon berkat untuk ekonomi, keuangan, kesehatan kami, dan orang-orang di sekitar kami, supaya yang sakit segera pulih, yang terbeban Tuhan angkat, yang sedih Tuhan hibur, dan yang sedang mengalami kebuntuan Tuhan beri jalan atas mereka dalam kehidupannya. Berkati gereja kami, berkati pemerintahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.